يا أيها النبي الله كوكب ذري الله أيها النبي كنا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muallif hajjal kitab wa nafa'ana bihi wa ulumihi insyaallah wa liman hadir fi hajjal majlis lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zkurismi rabbika bukrata wa asila. Sadaqallahul azim. Fa inna insyaallah ab'asu biha min kauli fi kitabi min kaulin fi kitabihi Ihya Ulumuddin fi babi Ihya'ul Lail. Fa inna insyaallah ab'asu biha bi kullil qauli Imam Al-Ghazali insyaallah. Fa'lam fayaqulu, beliau mengatakan li fadilatil aurat, tentang fadilah atau rahasia-rahasia keutamaan daripada kita membaca bacaan-bacaan wirid. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, wazkur, ingatlah kepada Tuhanmu, ismi rabbika, nama dengan menyebut nama Tuhan engkau, bukratau wa asila, pada pagi dan petang. Ayat lain misalnya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, yakni qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Di dalam waktu malam, wa minal laili, pada malam hari. Di dalam Al-Quran juga fasabbihu wa adbaris sujud, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu wa adbaris sujud, dan ketika engkau sedang bersujud. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'annya, banyak sekali. Intinya kita bertasbih, bertahmid, bertahlil itu pagi dan sore, siang dan malam. Jika tidak mampu sama sekali pada waktu pagi dan sore. Nah, kita lihat perkataan Imam Al-Ghazali. Fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, annan nazirina binuril basariyah au piha basyirah. Ketahuilah, kata beliau, orang-orang yang menunggu dengan nur basirah, maksudnya orang-orang yang memperdalam dirinya untuk dekat dengan Allah itu selalu mengutamakan cara pandangnya dalam hidup itu menggunakan nurul basirah. Basirah itu berbeda dengan pandangan mata kepala. Misalnya memandang sesuatu itu, angka 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi yang dilihat itu adalah hal yang bersifat konkret saja. Apalagi konkret. Padahal dalam hidup kita ini ada yang bersifat abstrak. Misalnya kalau kita lihat ada yang sifatnya yang johir. Yang johir itu batu, pepohonan. Nah, ada orang yang basiri, yang nilainya menggunakan disebut dengan basirah. Basirah itu atau yang disebut dengan ulul absar, itu memandang sesuatu itu tidak melihat hanya yang bersifat kulitnya saja, tetapi makna terjadinya pertumbuhan itu. Kalau kita di sekolah biologi, belajar biologi, biasanya dipelajari bagaimana daun tumbuh, pohon itu bagaimana tumbuh, padi itu kenapa jadi tumbuhnya pada musim hujan, kemudian sebagainya. Itu aja kan kita hitung, itu adalah menghitung lahir namanya.
Itu bukan yang disebut dengan absar, itu bukan. Tapi yang absar itu atau ulul absar itu adalah yang melihat itu sebagai sebuah keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ketika terjadi proses itu, dia mengamati sesuatu tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala terjadi pada benda tersebut. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran yang disebut misalnya alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang memikirkan tentang peristiwa kejadian langit dan bumi. Waqtila fil laili wan nahar, tentang pergantian lail malam dan siang hari, perubahan alam, apa yang ada di alam ini diamatinya. Alladzina yazkurunallah, sambil mereka mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri, duduk dan berbaring. Nah, ini yang luar biasa. Hasilnya ada alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hatta sampai dia akan mengatakan kepadanya subhanaka. Nah, ini tasbihnya, subhanaka, maha suci engkau. Jadi itu kalimatnya yang terkeluar dari hasil amatan basariyahnya adalah kalimat subhanaka. Kalau kita kan biasa membaca langsung aja baca subhanallah, 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 ya lah ya. Subhanallah, subhanallah, biasa aja lah. Tapi orang yang begini ini memikir, merenungkan, melihat di kodok misalnya. Kayak apa kodok? Keunikan kebesaran Allah menciptakan kodok. Jadi dia tidak mau menyiksa kodok, tapi dilihatin, dia mati. Kemudian akhirnya dia berkesimpulan subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini luar biasa. Rabbana ma khalaqta haja batila, wahai Tuhan, Rabbana kata dia di dalam Quran surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta haja batila, tidak ada yang sia-sia engkau ciptakan semua ini, subhanaka, maha suci engkau. Nah, ini yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah al-basyirah atau pandangan yang bersifat ulul absar. Wa annahu la najata illa fi liqa'illahi ta'ala. Kemudian dia melihat bahwasanya keberhasilan itu ialah fi liqa'illahi ta'ala, ketika dia melihat liqa'illahi ta'ala, melihat Allah atau bertemu dengan Allah. Ada bagus benar siapa? Orang Banjar, Ustadz Arifin Ilham. Nah, Ustadz Arifin Ilham itu pas meninggal, anak meninggal belum meninggal lagi lah, waktu di rumah sakit, sidin ditulis sidin liqa'illah ya sidin. Liqa'illah ada ditulis sidin, digambar orang, dipoto orang, dikirim-kirim orang, di WA lah sidin ditulisin liqa'illah. Jadi orang mukmin itu hasil daripada zikrullahnya itu menghasilkan liqa'illah, keinginan untuk bertemu dengan Allah SWT. Itu maksudnya ini adalah Imam Ghazali menggambarkan tentang termometer orang yang sukses dalam berzikir mengingat Allah. Termometer sukses. Kalau kita ini kan kada tahu kayak apa termometer nang sukses asa berzikir ya, aku di rumah aja. Nah, tapi kalau hendak juga tahu, ujar Sidin, kalau kepingin juga tahu, termometer itu ialah keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah salah satu termometer kesuksesan dalam zikir atau beramaliyah, beramal-amalan, perkataan-perkataan dan sebagainya daripada zikrullah. Wa annahu la sabila illa liqa'i illa bi an yamutal abdu mahaban lillahi ta'ala wa arafan billahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan, ujar beliau, keadaan-keadaan itu, liqa'illah itu, bertemu dengan Allah itu, kecuali dengan dua jalan. Dua jalan aja Imam Ghazali. Ini menurut Imam Al-Ghazali, tahu menurut orang-orang gitu lah. Pertama adalah liqa Allah itu ada dua cara. Yang pertama disebut dengan mahabban lillah, mencintai Allah. Yang kedua adalah wa'arafan billahi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikenalkan, kita mengenal Allah itu yang mendasar itu adalah sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih. Apa bedanya ini lawan yang lain? Nah, coba lihat kita. Mazhab Mu'tazilah, Qadariyah tidak percaya adanya sifat Allah. Jadi mereka kan percaya ada sifat Allah. Allah itu kan bersifat, Allah itu zat aja.
Nah, lalu Ahlussunnah wal Jamaah kenapa jadi menyatakan sifat? Karena ada disebut di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah tuh. Misalnya Allahul Hayyul Qayyum, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini sifatkah? Masa nama? Hidup. Hidup ini kan sifat Allah, sifat Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan tidak memiliki sifat hayyun, lain Tuhan ngarannya. Ya lah, masa Tuhan kada hidup? Ini sebuah gambaran bahwa kalau Allah tidak memiliki sifat, aneh ngarannya Tuhan lah. Maka dari sifat ini pula sumber daripada perbuatannya kan, sumber perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang kelompok itu gugur dengan adanya sifat 20. Ini melewati jalan ilmu Arafah, melewati yang disebut dengan ilmu ma'rifah. Makanya ilmu ma'rifah itu jadi penting. Contoh lagi, kelompok Wahabi. Nah, kelompok Wahabi sekarang ini kan tren Wahabi lah. Kelompok Wahabi. Wahabi itu dia percaya tentang sifat-sifat Allah. Asma Allah percaya ada. Asma Allah itu ada, sifat Allah ada, sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah sama. Tapi pulang. Mereka tidak mempercayai sifat Allah itu 20. Menurut mereka sifat Allah tuh banyak kalau dihitung Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk sifat Allah juga aja nya. Atau nama dan sifatnya kadang-kadang kayak itu campur baur aja nya. Nah, dia tidak mau menggolongkan 20 sifat. Akibatnya terjadi apa? Nah, contoh efek daripada kaum Wahabi itu, contoh kita berikan gambaran. Ini dalam rangka kita yaitu Arafah ya'rifu, ya, mengenal Allah ya. Mereka mengatakan misalnya ada ayat summastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Beristiwa di atas langit. Beristiwa itu duduk, berarti duduk di atas langit sudah. Jadi Allah ini kada boleh ditafsirkan yang lain-lain. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah beristiwa itu maksudnya Allah dengan kekuasaannya, ya kan? Allah berkuasa atas kekuasaannya. Itu artinya kan istiwa itu tuh diterjemahkan dengan kekuasaan Allah di atas aras. Aras itu kebesarannya dirinya sendiri. Kalau orang Wahabi kerakonnya menafsirkan itu apa adanya, ditafsirkan yadullah fauqa aidihim. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan sifat 20 tadi itu, yadullah fauqa aidihim bukan tangan seperti kita ini, tapi yadun di sini maksudnya kekuasaan kudrat di sini. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan segala manusia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi jangan ditafsirkan pokoknya tangan ya tangan Allah. Allah bertangan lah bertangan. Tangan kayak Allah kayak apa kada tahu kita kayak apa tangannya. Tapi yadullah fauqa aidihim. Itu kan tangan Allah di atas tangan-tangan kita manusia. Nah, itu yang menafsirkan Wahabi. Nah, kemudian itu cara penafsiran mereka terhadap agama. Karena mereka tidak memiliki sifat 20. Kalau orang sifat 20 terjadi keganjilan ketika menafsirkan ayat itu tadi itu. Contoh. Misalnya tadi itu sumastawa alal ars. Sumastawa alal ars. Kemudian Allah beristiwa di atas aras. Kalau itu tidak ditakwilkan dengan kekuasaan, maka akan menjadi tidak logis. Apa? Kalau Allah beristiwa di atas aras, duduk di atas aras, duduk, berarti Allah terikat dengan tempat. Padahal ada ayat Al-Quran yang lain. Laisa kamislihi sayun. Allah mukhalafatahu lil hawadis. Dalilnya juga di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi sayun. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada seumpamanya, bandingannya. Kalau Tuhan duduk kayak kita manusia juga. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Kalau kita tergambar ya lagi tangan Allah nang tangan kita aja lah. Nah, berarti Allah masih kawa dikira-kira. Iyalah, kalau kada dikira-kira. Yadullah fauqa aidihim berarti maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita. Kada kau lagi orang mengira-ngira karena kekuasaan Allah itu kada boleh laisa kamislihi sayun, kada kau diumpamakan. Nah, itu hebatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh ada ayat lain. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dimanapun kamu berada, disitulah ada Allah. Ditakuni lawan orang Wahabi. Enggak apa nih?
Oh, ini maksudnya ayat nih Jar. Allah berada di mana-mana. Ini wa huwa ma'akum ini maksudnya Allah Maha melihat kepada ikam. Berarti tanpa sadar ini menafsirkan pulang, mengolah kias, mengolah takwil. Maka itu kada boleh bertakwil. Kalau jangan ditawilkan Allah tuh tangan-tangan aja. Tapi ketika ada ayat nih wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada di situ ada Allah. Ini apa maksudnya nih? Kalau bingung aja kalau mentakwil lainnya. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas mantap. Maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu Allah menguasai segala hal pada diri kamu. Ya lah, karena Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat yang mutasabihat sudah menggunakan takwil. Takwilnya adalah Allah itu mukhalafatul lil hawadis, ya kan? Allah itu bako, tidak terikat dengan sesuatu hudus, ya kan? Allah itu sedia dari awal, ya kan? Tidak berawalan dan tidak berakhir. Wal awalu wal akhir. Nah, itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Maka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tazkiyah, pensucian kepada Allah itu benar-benar secara teoritis, secara ilmu juga bukan hanya di ucapan subhanallah, tapi secara teoritis keilmuan juga mengagungkan Allah sesuai dengan kalimat subhanallah. Itu melewat pengenalan yang disebut dengan ma'rifatullah. Ada lagi persoalan pengenalan yang bersifat zaqah, jauh, yang disebut dengan mahabbah, mahabbalillah. Mahabbah kepada Allah subhanahu. Mahabbah itu cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena manusia ini pulang ada problem. Menurut Imam Ghazali, inilah pakai pemikiran Imam Ghazali. Kenapa? Manusia ini tingkatan manusia kan berbeda-beda. Ada yang ketujuh menggunakan kecerdasan, iyalah. Ada yang ketujuh menggunakan perasaan. Amun disodorakan untuk mendekati Allah itu menggunakan ilmu ma'rifah aja, banyak juga nang kada sanggup, iyalah. Ya kan Sidik? Nah, ada juga nang ketujuh nang yang bersifat mahabbah, yang bersifat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah tuh pakai otak kah? Kada lagi pakai otak lah, tapi pakai perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan orang yang cinta kepada Allah itu dia akan bangun tengah malam untuk sholat misalnya. Berarti kan ini orangnya kada perlu berilmu tinggi nih. Iyalah, kada perlu ma'rifatullah, ya orang biasa-biasa aja tapinya cinta. Banyaklah kita temuin kayak itu, iyalah. Rajin Senin sembahyang, beribadah rajin, mengaji rajin, berzikir rajin. Kenapa? Kada tapi ilmunya kada tapi tinggi kada nih. Tapi sidin jauhnya perasaannya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua jalan, nang mana hendak dipilih? Hendak keduanya, Bang? Bagus lagi. Tapi ini adalah salah satu jalan kepada Allah. Wa annal mahabbata, sesungguhnya mahabbah kecintaan kepada Allah maksudnya wal insa, dan kepada manusia, bisa kepada Allah atau kepada manusia, la tahsilu illa min dawami zikril mahbub, kecuali dengan sering menyebut kepadanya. Jadi ada orang ilmunya kan tapi tinggi masalah ketuhanan, tapi nyerancak menyebut Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya timbullah cintanya kepada Allah. Jadi orang yang banyak berzikir, orang yang banyak mendekati diri kepada Allah, timbul sendiri cintanya kepada Allah. Disitulah makom dirinya. Makom namanya makom mahabbah. Ilmunya kan tapi tinggi. Tapi nang ilmu tinggi itu melihatin nang Al-Quran surah Al-Imran itu ada kelak. Alladzina yazkurunallah, alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati, memikirkan peristiwa langit dan bumi, kejadian ini secara ilmu, ya kan? Boh ngali benar tuh. Mbak tuh memahami sifat Allah ulang, sifat 20-nya hafal, dipahaminya seluk-beluknya, dipraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Tidak boleh ini, tidak boleh mengatakan A, harus mengatakan B. Misalnya mengatakan Allah, misalnya terkatar di dalam pikiran atau dalam hati bahwa Allah itu tidak mendengar doanya, itu kada boleh misalnya. Nah, ini kan pelaksanaan sifat 20. Terpikir bahwa Allah kada tahu nang diperbuatnya salah, ya kan? Terpikir misalnya bahwa Allah ini tidak sayang kepada hambanya, salah. Ini bertentangan nih lawan sifat Allah. Nah, ini kan sebuah gambaran aplikasi itu ngalih perlu kecerdasan. Tapi kalau mahabbah tadi itu, ujar Imam Ghazali, tanda cinta seseorang itu tidak akan dapat hasil cinta. Artinya seseorang tidak mungkin mencintai Allah tanpa kecuali jalan sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sama juga wa annal ma'rifah, ini melihat ilmu ma'rifah. Kalau ilmu mahabbah sudah tahu, ujar Imam Ghazali, ilmu mahabbah itu gampang. Supaya kita cinta Allah, apa caranya itu? Banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah. Jadi gampang orang nak mencintai Allah tuh. Aku jarang hendak supaya mahabbah kepada Allah, supaya menemui Allah nanti dengan Allah tuh reda kepada aku. Gampang. Sering-seringlah menyebut nama Allah. Ada lagi yang kedua. Nah, ujar Imam Ghazali, wa annal ma'rifata, adapun terhadap masalah melewati ilmu ma'rifatullah, wa annal ma'rifata bihi la tahsilu illa bidawamil fikri fihi bi sifatihi wa af'alihi. Yang kedua adalah orang yang mengenal melewati ma'rifatullah tidak ada jalan lain kecuali menggunakan kecerdasan berpikirnya. Kecerdasan berpikir memikirkan tentang sifat Allah dan perbuatan Allah. Nah itu, kitab Durun Nafis tuh, pernah melihat Durun Nafis lah, pernah mendengar kitab Durun Nafis lah. Durun Nafis itu kan sempat disesatkan orang di Banjar nih. Sesat ya, ada si Asibi mau membaca kitab Durun Nafis, sesat nih jar. Durun Nafis itu kitabnya ada 4, tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul zat di dalamnya itu. Membaca itu, wah ini jar, kada berdasarkan syariat lalu jar, mau dikafirakan orang memahami itu, disalahkan. Kenapa? Nang memahami ini kada masuk ke dalam ilmu ma'rifahnya tadi itu. Padahal Imam Ghazali mengatakan orang yang ma'rifah itu ialah memahami sifat Allah dan perbuatannya. Nah ini sedikitlah disampaikan. Inilah cara bagaimana melazimkan, sehingga timbullah kelompok-kelompok dalam masyarakat itu. Ada nang kelompok berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kuat berzikir sampai berapa kali? 7 sampai 700 kali dibaca. Ada yang 70.000 dibaca. Kelompok Naksabandiyah, kelompok apa lagi? Samaniyah, ya kan, Qadiriyah. Supaya apa? Yang berzikir la ilaha illallah tuh supaya menimbulkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Jadi menimbulkan semangat. Kayak kita juga supaya menang main bola, lalu kita pakai apa caranya? Kiawi orang sekampungan di belakang. Nah, apa ngarannya penggembira kah? Supporter. Berkuriak-kuriak. Jadi nang pemain bola ini bersemangat. Dulu kok kanakan kesenapa lah jadi tak nong itu sekali menambah semangat jar. Cuma karena pemain bola loh, kalau kau merasakan rupanya ujar bagi pemain bola nih, bila disemangati nong kayak itu jar, model nong kayak bola tuh rasa ringan aja. Jadi disasahe, nah ujar juga kada tahu tuh lah. Amun tahu tuh gawi seorang asih tuh jar merasakan itu bersemangat. Rupanya nong kayak itu juga cinta kepada Allah itu dengan zikrullah, sering zikir tanpa sadar timbul sorangan cinta kita. Mun kada percaya coba sekena duduk di rumah binikam sambat ngaran binikam toh. Misalnya siapa binikam Hayati, misalnya Hayati, karena cinta tuh lawan binikam kan, makin cinta tuh. Lah. Jadi tapi jangan salah tafsir. Sering kali salah tafsir kayak ini. Allah tuh jar, ini orang pakai logika. Tidak menggunakan ayat. Kalau kita kan menggunakan ayat, di Tuhan menyuruh fazkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kayak itu kan di dalam Al-Qur'an ada orang berpendar kayak ini. Allah tuh kudusan nang kayak itu. Jadi ucap nang kayak itu diulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Coba jar ikam. Disambat orang ngaran ikam jar. Misalnya ngaran ikam Anang jar. Hebat Anang, 10 kali 1000 kali dibaca orang sangit kah kada jar ikam? Nyata sangit kala jar. Nah, inilah memahami dengan pola berpikir kita manusia. Kita kan di dalam Al-Quran juga memadahkan ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya orang. Bahkan Tuhan memadahkan kiaman, berdiri, duduk, kiaman waku'udan, duduk, wa ala junubim, dan berbaring. Berarti banyak banget Allah ini harus diingat. Ya, kayak pacarannya mengingat Allah secara berdiri, duduk, dan berbaring. Banyak-banyak ke Tuhan. Pagi, sore disuruh Tuhan juga itu. Siang dan malam disuruh Tuhan juga. Mana lagi waktu lain? Adalah waktu lain, kereda lagi lah. Bila kada pagi, sore sudah, siang jadi nahar aja Tuhan, lawan malam aja Tuhan. Nah, nang mana lagi waktu? Ada lagi selain pada itulah waktu. Ada lagi, berarti kita disuruh seharian mengingat Allah Ta'ala ini sebenarnya.
Sebenarnya toh jaka kawa cuma kada kawa ya kala. Lalu timbullah metode manusia ya kala. Nah, manhat metode. Dan kayak ini jar, mengingat Allah tuh ini. Ya kada apa-apa silahkan. Tuhan kada ada melarang, kada ada manukan, Nabi kada ada melarang juga. Jadi silahkanlah mengingat Allah bagaimana caranya. Jor sikung nang kayak ini aku ndak harus mengucap la ilaha illallah nang kayak ini aja. Ayo silahkan. Ada juga nang mengucap la ilaha illallah ndak aja bak urang sorangan tupang diam bahalwat di istilah betutup lawang. Mau pejikir la ilaha illallah aja. Oh, supaya apa host? Supaya kusuk timbul. Kawalah kita salahkan kayak itu. Kan kita nih kada boleh menyalahkan orang, manusia nih banyak benar. Tuhan tuh pasti maha pintar dan mengolahkan ayat Al-Quran tuh. Mbah dibacanya manusia ini mengertinya cara mengamalkannya. Nah itu asal jangan malah lain. Makanya wah ini center kalau belajar tuh besanat jar ya kan. Supaya apa tuh? Supaya jangan mengelabuau kayak Wahabi tadi tuh nah. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah belajar bujur-bujur di garis Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan karena belajar tak sebelah sini tak sebelah sama majab tuh sama aja juga. Majab Syafi'i di masyarakat kita sudah. Jangan belajar karena majab Hambali, karena majab Hanafi dipelajari juga. Pas terpakai lalu betabrakan karena lo bingung lah. Lalu sakanak hati akhirnya memilih nang mana nang nyaman akhirnya ya lah. Oh, nang nyamannya jadi pilih. Nah ini kacau ngarannya. Karena tersentuh bini batal ya. Karena waktu lain pulang tersentuh bini kada batal, nang mana jauh bujurnya nih. Batal kah kada batal los? Iyalah. Nah ini problematiknya sama tadi tuh. Jangan sampai belajar tentang ma'rifatullah salah pada sifat Allah misalnya. Maka mengakibatkan apa? Nah kacau, zikir dan sebagainya kada diterima Allah. Atau mempelajari tentang af'al Allah keliru. Allah dipadakan duduk. Berarti kalau Allah dipadakan duduk seperti manusia, berarti Allah terikat dengan waktu dan tempat. Berarti Allah terikat lawan tempat. Menterikat lawan tempat berarti kita mengapakan Allah, mahina Allah kita tanpa sadar. Iyalah, banyak orang yang ahli ma'rifah ya maksudnya belajar ma'rifah tanpa sadar menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Nang duduk sini siapa aja? Ya kalah ayo. Nang duduk sini siapa aja? Nah, maksudnya Allah tahu ini pepender kayak itu tuh. Tapi astagfirullahaladzim, masa Allah duduk nang kayak itu mencongkong? Iyalah. Nah, inya itu hebat memahami Tuhan. Cuma jangan sampai kita memahami Tuhan tuh nang kayak iblis. Iblis tuh kan mengenal Allah juga lah. Iyalah ya. Sangat mengenal jahil, sangat mengenal benar. Tapi jangan sampai kita turutin nang kayak iblis tuh nah salah. Guru membawakan contoh, ini gara-gara salah memahami saya. Nah anak-anak jar guru, jangan wani-wani kamu belajar minum alkohol, apalagi brandy, whisky, topi mereng jangan wani lalu nanti jarang. Dibawakan guru alkohol, di anak sidin di gelas tuang sin gelas, sebutingnya banyu putih. Dibawa guru nih cacing. Nah lihatilah jar cacing 2 ekong, lihati. Dibuat guru nih ke banyu putih hidup cacingnya geret-geret karena mati andaknya di alkohol cacing nih langsung mati. Mbah dimasukkan di alkohol saya cacing nih mati. Nggak apa anak-anak bisa kan nyimukan bisa guru apa ikam ya jadi anak-anak berarti buaya kita rancakin minum alkohol aja buaya supaya cacing dan parut matiannya. Ya kalah nah salam gurunya membawakan contoh sakit kepala tersuruh malah tersuruh apa? Atau suruh orang makan alkohol, minum alkohol, murid-murid. Maksud guru nih, alkohol itu dijauhi karena bisa mematiakan. Ini malah diajar anak-anak kesimpulan kekanakan kayak Pak. Nah jangan sampai kita pendek dalam mengenal Allah itu berbahaya-bahaya juga. Jadi lempina kada kau paham harus dikarasi. Tunggal dikitan aja, kita kan tunggal dikitan, tapi kita tahu cara lain ada makom yaitu dengan cara mahabbah, yaitu dengan memperbanyak zikrullah seperti firman Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam perintah Allah wasabbih bihamdi rabbika. Sudah itu ayatnya itulah yang ayat lain pulang kita cari akan
wa minal laili fasabbihu wa adbaris sujud. Nah, ini diantaranya. Dan pada malam hari hendaklah engkau sujud bertasbih kepada Allah wa adbaris sujud. Manfaat. Mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى لمن إليك ترسل وجسما لا مرار وجسما لا الذي لولاه